Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita dapat beribadah bersama-sama meskipun tidak dapat bertatap muka secara langsung. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa tetap ada sukacita karena ada Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengambil saat teduh. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh dengan hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Segala puji
Mari bersama-sama sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama merendahkan diri, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu, mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Bentuk dan ubahlah hidup kami menjadi baru untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan bagi setiap orang yang percaya, dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Petunjuk hidup baru diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Di saat itu terkadang kita tidak menyadari iblis sedang bekerja, menggoncangkan iman kita, membuat kita khawatir, membuat kita bimbang. Disitulah kesetiaan kita diuji. Apakah kita tetap setia? Bersandarlah pada Allah agar kau tetap setia, agar kita tetap tegak di masa-masa sukar. Mari kita pujikan setia, setia, setia sampai akhir. Apakah engkau juga bimbang?
Saya mengajak jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus Pramono, kita akan bersama-sama memujikan satu pujian, di mana pujian ini mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetap percaya bahwa semua itu untuk kebaikan kita. Walaupun kadang tidak mudah untuk dimengerti. Hanya percayalah, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus Pramono. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kiranya Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Mari saat ini kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita
membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan ini, sehingga kami ada sampai hari ini. Terima kasih pula untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat beribadah secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga melalui ibadah online kali ini. Allah Roh Kudus, jamah hati kami semua, jadikan kami layaknya tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh benih firman-Mu. Dan berkatilah akan firman-Mu, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, sehingga mampu menyampaikan firman-Mu secara benar dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terlebih bahagia bagi setiap kita yang melakukan firman ini di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaan besar yang sering kita dengar dan mungkin kita ucapkan adalah kapan pandemi COVID-19 ini bisa selesai? Kapan COVID-19 ini bisa berlalu daripada kehidupan kita? Dan tak jarang itu juga dipertanyakan kepada kita hamba-hamba Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan itu, maka dipikir ada informasi, bocoran mengenai waktu kapan COVID ini bisa selesai. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, memang pertanyaan kapan ini selesai adalah pertanyaan yang logis, masuk akal untuk dipertanyakan. Karena mengingat sudah berjalan cukup lama, sekitar 2,5 bulan, khususnya Indonesia harus mengalami akan kondisi pandemi COVID-19. Dan itu semua mulai terasa lebih berat dampaknya saat ini, baik secara materi ataupun juga secara psikis kejiwaan. Dan banyak daripada orang-orang yang mulai bosan, jenuh, stres, terlebih bagi mereka yang sungguh-sungguh melakukan akan hidup ataupun kehidupan di rumah, bukan kehidupan yang sebelumnya bisa dilakukan di luar rumah. Keinginan untuk cepat selesai sesungguhnya bukan hanya muncul daripada kondisi jiwa yang tertekan, tetapi keinginan untuk cepat selesai daripada pandemi COVID-19 ini itu juga tidak terlepas daripada reaksi daripada seseorang yang bermental lemah. Kalau dalam istilah dunia dikenal dengan istilah mental pecundang. Mentalitas yang kalah sebelum berperang. Mentalitas yang lari dari kesulitan ataupun masalah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, mentalitas yang sedemikian itu, maafkan, saya harus berkata bahwa itu tidak sedikit dijumpai dalam kehidupan anak-anak Tuhan, secara khusus di dalam masa-masa
akan pandemi COVID-19 ini. Mentalitas yang tidak mau berjuang, mentalitas yang mau enak, yang mau mudah, yang gampang, yang cepat. Kalau bisa tidak perlu mengeluarkan pikiran atau tenaga, mentalitas yang hanya mau ringan, tidak mau susah, mentalitas yang hanya menginginkan bahwa masalah itu cepat berlalu, kalau bisa kehidupan ini tidak ada masalah. Mentalitas yang membuat sedikit sakit, sedikit mengalami permasalahan, kesulitan, akan mudah untuk mengeluh, bahkan bersungut-sungut. Saudara, mentalitas ini yang membuat akan kondisi yang memang secara manusia berat saat ini, itu akan menjadi lebih berat. Karena apa? Mentalitas seorang pecundang yang tidak mau berjuang, mentalitas yang seringkali juga dibungkus dengan hal yang rohani, tetapi kalau diselidiki lebih dalam lagi, sesungguhnya didapati yaitu orang itu memiliki mentalitas, yaitu mentalitas pecundang, bukan pemenang, yaitu terwujud dengan kerinduan adanya mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Saudara, memang mujizat itu adalah cara yang mengenakan, cara yang cepat, cara bagaimana kita tidak perlu mengeluarkan usaha yang banyak. Mujizat itu juga yang membuat kita seakan-akan seperti seorang anak yang dimanjakan, yang dilayani begitu rupa dengan berbagai kemudahan. Tetapi perlu kita ingat, firman Tuhan mencatat bahwa banyak kesulitan, banyak masalah. Di dalam Alkitab diungkapkan bahwa semuanya itu tidak diselesaikan dengan cara mujizat. Bahkan banyak yang diselesaikan dengan melibatkan manusia, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam proses di dalam menyelesaikan permasalahan kesulitan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah Daud mengungkapkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itu berarti menunjukkan bahwa Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Dia mengalami juga, dia juga diizinkan Tuhan untuk berjalan, melewati akan jalan yang begitu berat, sehingga dia katakan jalan seperti lembah maut itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, saudara, kita harus ingat ada satu istilah yang diungkapkan di dalam kekristenan yang di Indonesia pada khususnya. Istilah yang boleh mengatakan orang Kristen itu kalau dihambat makin merambat. Saudara, memang itu istilah yang mungkin sebagai sindiran, tetapi itu sebenarnya istilah ataupun ungkapan yang seharusnya membuat kita menyadari keberadaan kita di mata dunia. Dunia melihat orang Kristen adalah orang Kristen yang tidak mudah dikalahkan, orang yang tidak mudah dihancurkan oleh adanya tantangan, kesulitan, hambatan. Orang yang tidak mudah menyerah dan putus asa dengan berbagai rintangan-rintangan yang mungkin dunia coba berikan dan coba nyatakan untuk menghalangi, menghambat daripada kekristenan. Tetapi dunia melihat dengan jelas bahwa orang Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh tidak kenal putus asa. Orang Kristen adalah orang yang semakin bertumbuh di tengah-tengah kesulitan, himpitan, dan segala tantangan hambatan dengan berbagai rupa apapun. Saudara, orang Kristen adalah orang yang tidak cengeng, tidak lemah ketika menghadapi
kesulitan. Tidak putus asa oleh kesulitan yang ada. Dan tidak dibuat terpuruk karena adanya kesulitan-kesulitan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, hal itulah yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus yang dicatat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Padahal apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara, bukan perkara-perkara yang sepele, bukan kesulitan-kesulitan yang ringan seperti yang diungkapkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Di sana diungkapkan bahwa Paulus sering mengalami kesulitan, dikatakan di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudara, bukan sekali tapi catat kerap kali dalam, jadi berada di dalam kondisi bahaya maut. Dikatakan dilempari batu 3 kali, dia mengalami karam kapal. Semalam-malaman dalam kondisi terombang-ambing yang tidak ada arah, kejelasan arah tujuan. Karena gelombang yang begitu besar yang menggoncangkan kapal pada saat itu. Dia mengalami kelaparan, kehausan, dan sebagainya. Namun Paulus tidak begitu saja menyerah dengan keadaan. Paulus tetap berjuang, khususnya sebagai pelayan Tuhan. Dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengan kata lain, Paulus tidak menyerah sebelum kematian itu terjadi dalam kehidupannya. Selagi Paulus diberikan kesempatan untuk hidup, maka kesulitan, tantangan, permasalahan sebesar apapun, seberat apapun, Paulus akan hadapi itu. Bapak, Ibu, dan kasih dalam Tuhan, sebagai seorang percaya, seharusnya kita pun memiliki mentalitas pemenang sebagaimana Paulus tunjukkan, yang berkarakter kuat, tangguh. Kalau dalam perjanjian lama pun kita menjumpai akan Yusuf, seorang anak muda yang harus mengalami jatuh bangun. Dan luar biasa jatuh bangunnya itu bisa sungguh-sungguh itu atas ke bawah. Tetapi bagaimana Yusuf terus mampu bertahan. Dan bukan hanya sekedar bertahan, tetapi Yusuf terus berjuang. Dan pada akhirnya dia mencapai apa yang Tuhan impikan, yaitu dia menjadi penguasa kedua di Mesir. Demikian juga Daud. Daud seorang anak muda yang tidak memiliki kemampuan berperang. Tetapi bagaimana Daud itu memiliki keberanian. Ketika tidak ada seorang pun yang pada saat itu berani menjawab tantangan daripada tentara Filistin, secara khusus Goliat pada saat itu, yang memang perawakannya tinggi besar seperti layaknya raksasa. Tetapi Daud pada saat itu berani, tidak gentar menghadapi, menjawab tantangan daripada Goliat. Bahkan Daud pada akhirnya dia boleh mengalahkan Goliat. Saudara, mereka adalah contoh dari sebagian banyak contoh-contoh dari orang-orang yang bermental baja, bermental pemenang, bukan bermental kerupuk yang kelihatannya keras, tapi kalau kena angin begitu cepat melempem, layu, lembek, dan mengkerut, mengecil. Pertanyaannya, bagaimana Paulus mampu sedemikian rupa
Bagaimana Paulus mampu memiliki mentalitas seperti itu. Saudara, rahasia itu diungkapkan oleh Rasul Paulus sendiri di dalam ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Saudara, Paulus bisa tangguh sedemikian rupa. Paulus menyatakan itu semua bukan karena kepandaiannya. Walaupun memang Paulus adalah rasul yang sungguh-sungguh memiliki kepandaian yang luar biasa. Itu semua bukan karena kehebatan, kekuatan daripada Paulus. Tetapi Paulus mengungkapkan secara gamblang, secara jelas, bahwa itu semua kekuatan yang melimpah-limpah itu, kekuatan yang melimpah sehingga membuat dia terus akan tidak pernah habis-habisnya kekuatan untuk bisa menghadapi, untuk terus bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Segala perkara apapun itu didapatkan dari Tuhan, bukan sekali lagi dari keberadaan dirinya. Hal yang sama itu yang diungkapkan oleh Daud ketika menghadapi dan mengalahkan Goliat, raksasa yang besar itu. Di mana Daud mengungkapkan bahwa aku maju itu dengan nama Tuhan, dan Tuhanlah itulah yang akan menjadi kekuatan dan kemenangan daripada Daud. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, saudara, maka ada kekuatan yang melimpah-limpah, yang dalam pengertian melimpah-limpah itu tidak habis-habisnya, yang terus akan memampukan kita, yang terus akan membawa kita untuk bisa melewati, menghadapi, dan menyelesaikan segala perkara apapun yang menurut kita itu tidak sanggup. Bapak, Ibu, dan kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di dalam masa-masa yang sangat sulit saat ini. Tapi saya boleh melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang kehidupannya terus bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan bukan mengandalkan akan kepandaiannya, kekuatan, pengalaman, kehebatan dirinya. Itu akan terus mampu, bukannya sekedar bertahan, tetapi terus mengalami akan produktivitas di dalam kehidupannya. Saudara, masa-masa ini bagi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan membuat dia semakin kreatif. Contoh nyatanya adalah, saudara, saat ini kita bisa beribadah secara online. Itu semua juga merupakan satu bagian di mana anak-anak Tuhan tidak terpuruk di dalam keadaan yang terjadi, tetapi anak Tuhan yang terus mencari hikmat daripada Tuhan, yang terus bersandar pada kekuatan Tuhan, yang terus berjuang. Saudara, GKT 1, kalau Bapak Ibu ingin tahu, awal mulanya tidak mampu untuk bisa menyuguhkan ibadah online seperti ini. Awal mulanya kami hanya bisa memberikan melalui bentuk PDF yang bisa dibaca oleh jemaat. Tapi minggu ke depannya kita berupaya lagi dan kita boleh meningkatkan melalui bentuk audio yang direkam, suaranya bisa didengar oleh jemaat-jemaat. Puji Tuhan, berikutnya lagi boleh ditingkatkan, audio ditambah lagi dengan adanya slide, di mana jemaat juga boleh tidak hanya sekedar mendengar suara, tetapi juga mulai bisa membaca ayat-ayat ataupun pujian yang ada di dalam ibadah itu. Dan puji Tuhan, dengan segala keterbatasan kita berjuang, kita berupaya, dan Tuhan terus menolong kita sehingga kita berupaya. Pada akhirnya saat ini saya secara pribadi mengatakan ini jauh lebih baik dari beberapa minggu-minggu yang lalu. Puji nama Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang terus bekerja,
Itu semua seperti Paulus katakan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita, mengizinkan kita berjalan menghadapi kesulitan itu seorang diri. Dan banyak lagi contoh-contoh. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, bagaimana pertolongan Tuhan yang memampukan untuk anak-anak Tuhan tetap bisa hidup dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kecukupan yang Tuhan berikan. Ada kreatif. Saudara, ada seorang ibu yang mengatakan, karena keterbatasannya maka dia tidak bisa memenuhi akan kebutuhan secara khusus makan seperti kondisi yang sebelum-sebelumnya. Maka dia katakan, dengan keterbatasan ini puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat. Dengan hanya punya dasar yang utama, pokok yaitu nasi. Dia katakan Senin dia buat nasi goreng. Selasa dia buat nasi bakar. Rabu dia buat nasi uduk. Kamisnya dia buat nasi liwet. Hari Jumat dia katakan dia buat nasi kuning. Hari Sabtu dia tidak kehabisan akal. Dia katakan aku buat nasi tim. Hari Minggu dia juga tetap buat nasi tim. Akhirnya anak-anaknya bertanya, "Mah, kenapa kok buat nasi tim 2 kali?" Ibu ini menjawab, sebab di Alkitab tercatat ada 1 Timotius dan 2 Timotius. Dan dia katakan, maka kita juga patut meneladaninya 1 dan 2 Timotius. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu terus akan memberikan kekuatan. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan, yakinlah bahwa kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah itu akan terus kita alami di dalam kehidupan ini. Mari kita jalani kehidupan ini dengan mentalitas pemenang. Bersandarlah terus pada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah, yang akan membuat kehidupanmu tidak putus asa, yang membuat akan kehidupanmu tidak kehabisan akal, dan yang akan membuat kehidupanmu itu tidak akan terpuruk di dalam kesulitan yang sangat sulit sekalipun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah Engkau terus mengingatkan kami bahwa hidup yang kami jalani tidak pernah kami jalani seorang diri. Ada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang terus senantiasa memberikan kekuatan, penopangan di dalam perjalanan kehidupan kami yang terasa berat dan tidak kuat untuk kami jalani. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami, secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kondisi yang putus asa, terpuruk karena melihat kondisi yang sulit saat ini. Kiranya kekuatan Tuhan yang boleh memampukan mereka untuk bangkit kembali. Kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah, yang akan membuat mereka terus berlari, tidak lelah dan berjalan, tidak menjadi lesu. Tuhan, kami sadar tanpa kekuatan-Mu, sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus katakan, kami tidak ada bedanya seperti bejana tanah liat yang rapuh, rentan dengan pecah. Tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itulah yang membuat kami bisa kuat, tidak mudah pecah dan terpuruk. Hamba-Mu pada saat ini berdoa bagi jemaat-Mu yang lelah, kiranya Engkau segarkan kembali. Bagi jemaat-Mu yang saat ini
lemah, kiranya Engkau kuatkan kembali. Bagi jemaat-Mu yang pada saat ini Kau dapati imannya goyah, Tuhan, Engkau kembali kuatkan imannya, teguhkan kembali imannya, untuk bisa melihat bahwa segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar dan penyelesaian yang terbaik. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah, tingkat RT. Berkati rakyat Indonesia secara khusus di dalam mentaati segala kebijakan yang pemerintah buat, secara khusus berkenaan dengan penundaan ataupun larangan untuk adanya mudik tahun ini. Berikan pengertian, berikan ketaatan, sehingga rakyat Indonesia mengerti kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan pribadi mereka saat ini. Kami tetap berdoa Bapa, berkati untuk tenaga-tenaga medis yang saat ini terus berjuang di dalam mengobati pasien-pasien COVID yang ada. Dan mereka terus yang pada saat ini harus meninggalkan keluarga, meninggalkan akan keberadaan, kesenangan mereka, untuk mereka boleh mengabdi di dalam pengobatan dan juga upaya pemberantasan COVID ini Tuhan. Berkati Tuhan mereka semuanya. Berkati akan gugus tugas yang ada di Indonesia ini, sehingga segala upaya yang dilakukan boleh menghasilkan berkat dan hasil yang terbaik. Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Pramono yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kita. Tibalah saatnya kita akan berikan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar, atau dimasukkan di dalam kotak persembahan di gereja, atau dapat dikumpulkan secara pribadi untuk kemudian dapat dipersembahkan pada saat gereja aktif kembali. Mari bersama-sama sebagai penutup ibadah kita pada hari ini kita pujikan besarkan nama Tuhan. Aku tak dapat
Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan doksologi, kemudian doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.